Assalamualaikum kawan-kawan yang baru lulus SMA. Pasti di antara kalian ada tuh yang ingin lanjut kuliah atau langsung kerja. Nah, kali ini kita mau info ini rekomendasi perguruan tinggi kedinasan yang bikin kamu jadi tajir melintir di masa depan nanti. Tapi sebelumnya gue mau kasih pandangan sedikit ya. Gambaran polemik atau kegalauan kalau mau kuliah di sekolah ikatan dinas. Ya, kadang paradigma atau komentar orang-orang tuh bahwa kalau masuk ikatan dinas harus ada orang dalam atau bayarnya pasti ratusan juta. Gak gitu kok, kenyataannya hampir 95% para taruna-taruni itu masuk dengan jalur reguler kok. Dan juga masalah biaya pendidikan juga menjadi kendala yang selama ini menjadi keraguan para calon taruna-taruni yang katanya biaya kuliahnya mahal. Ya kalau menurut gue sih standar ya, karena biayanya sama aja kok kayak kuliah di universitas pada umumnya. Bahkan saat kuliah di sekolah ikatan dinas itu juga ada kok beasiswanya, jadi kamu kuliah gratis. Siapa yang gak mau coba? Tapi emang kalau kita melihat outputnya itu sudah pasti menjadi PNS ya, dan juga golongan 3A. Nah, tahu sendirilah kalau PNS itu yang bikin mantep tunjangan kinerjanya. Ya tentunya jadi idaman menantu tuh. Berikutnya gue rekomendasikan 5 sekolah ikatan dinas yang bikin kamu tajir melintir di masa depan. Tapi sebelumnya yuk dukung channel ini buat klik like, share, komen, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Oke, langsung aja. 1. Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN. Dulunya namanya cukup STAN aja atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tapi setelah ada beberapa pengembangan berubahlah menjadi Politeknik. Nah, PKN STAN ini di bawah Kementerian Keuangan ya guys, yang saat ini menterinya adalah Ibu Sri Mulyani. Berdasarkan dari website PKN STAN, jurusan yang ada di sana antara lain: 1. Jurusan akuntansi untuk jenjang diploma 3 dan diploma 4. 2. Jurusan pajak untuk jenjang diploma 3, diploma 4, dan diploma 1. 3. Jurusan kepabeaan dan cukai jenjang diploma 3 dan diploma 1. 4. Jurusan manajemen keuangan untuk jenjang D3 kebendaharaan negara, D3 manajemen aset, dan D1 kebendaharaan negara. Untuk lama pendidikan yang diploma 1 adalah 1 tahun, diploma 3 adalah 3 tahun, dan diploma 4 atau setara S1 adalah 4 tahun. Output lulusan STAN ini akan ditempatkan di lembaga atau dinas pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan seperti Kantor Pajak Pratama, Kantor Bea Cukai, Kantor Bendahara Daerah, dan masih banyak lainnya. Atau kalian juga berkesempatan untuk langsung kerja di Kementerian Keuangan ya. Nah, untuk gaji memang di antara kementerian lainnya, kementerian di pimpinan Ibu Sri Mulyani ini memiliki tunjangan kinerja yang paling besar. Nih gue ambil contoh lulusan D3 STAN yang ditempatkan di kantor yang ada di Jakarta aja, baru masa 1 tahun kerja sudah mendapatkan gaji bersih hingga 8 jutaan. Dan dalam waktu 5 tahun bisa menerima hingga belasan juta loh ya. Waduh, tajir di masa muda tuh. Tapi emang saingannya untuk masuk PKN STAN ini gak gampang ya. Saingannya jutaan orang loh. So, gue saranin kalau emang kalian niat lanjutin kuliah di sini harus dipersiapkan setidaknya mulai dari kelas 2 SMA ya, dengan ikut lembaga-lembaga bimbingan yang mengajarkan trik-trik ujian masuk PKN STAN. Lanjut, yang kedua, Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Politeknik yang beralamat di Cinere, Depok ini merupakan politeknik ikatan dinas yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, yang mana menterinya yaitu Bapak Yasona Lauli. Jebolan dari Poltekim ini kerjasama dengan jebolan PKN STAN loh, yaitu jurusan Bea Cukai, karena imigrasi sendiri merupakan pintu keluar masuknya seorang dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya. Pastinya jika kalian melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, pasti akan berurusan tuh dengan bagian imigrasi ataupun Bea Cukai. Nah, pendidikan taruna di Poltekim ini memiliki porsi yang cukup banyak pada pengemblengan fisik jika dibandingkan dengan PKN STAN. Ya, tapi memang tidak seperti pendidikan militer ya guys, karena harapannya lulusan Poltekim ini bisa tahan banting dengan segala situasi yang tidak diperkirakan saat kerja nanti. Nah, pilihan jurusan di Poltekim antara lain D4 Hukum Keimigrasian, D4 Administrasi Keimigrasian, D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian, D3 Keimigrasian. Tidak sama seperti PKN STAN, di Poltekim tidak ada jurusan yang diploma 1 atau jurusan dengan masa studi hanya 1 tahun ya. Kalau menjadi taruna Poltekim itu seragamnya keren loh guys, hampir sama kayak akademi militer. Apalagi yang cowoknya ya, potongan rambutnya harus potongan pendek atau bahasanya cepak. Nah, untuk gaji lulusan Poltekim ini nantinya cukup besar juga loh, karena tunjangan kinerja di Kementerian Hukum dan HAM termasuk besar ya. Gak jauh berbeda dari jebolan PKN STAN yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Kenapa bisa begitu? Karena tingkat resiko kerjaannya dari lulusan Poltekim ini sangat tinggi. Di lembaga imigrasi itu kalian bisa saja berhadapan dengan gembong narkoba skala internasional atau apapun itu yang bisa membahayakan jiwa kalian. Tapi tenang, untuk menghadapi itu semua kita dibantu kok oleh kepolisian dan TNI. Jadi sampai sini masih minat gak tuh masuk Poltekim? Apalagi di tahun 2020 ini Poltekim hanya membuka pendaftaran dengan kuota kurang lebih 300 orang taruna atau taruni saja loh.
Lanjut, yang ketiga adalah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekkip. Nah, Poltekkip bisa dibilang saudara kandungnya Poltekkip guys, karena sama-sama di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan kampusnya juga jadi satu area loh. Lah, kok bisa? Kenapa nggak jadi satu aja ya namanya jadi Poltekkipim? Hehehe. Ya mungkin itu sudah takdir kali ya. Poltekkip ini lebih banyak mempelajari tentang pembinaan terhadap terdakwa, yang mana agar mereka tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum lagi nantinya. Nah, lain cerita dengan Poltekkip yang kerjasama dengan Bea Cukai. Kalau Poltekkip ini bekerja samanya dengan lembaga kejaksaan negeri ya, karena tersangka yang diadili oleh hakim dan mendapatkan hukuman kurungan akan dipenjara di lembaga pemasyarakatan. Pasti kalian bertanya, loh bukannya penjara di kantor polisi ya? Sebelum adanya pengadilan dan menjadi terdakwa, biasanya tersangka akan diamankan terlebih dahulu di penjara polisi. Masih belum paham ya? Lain kali deh saya jelasin lebih detail. Tapi intinya Poltekkip ini kalian harus kuat-kuat iman ya, karena yang di penjara itu nggak cuma maling HP ataupun jamret, tapi penjahat kelas kakap pun ada, mulai dari koruptor miliaran rupiah, uang negara, hingga bandar narkoba jaringan internasional. Yang mana kalau kalian gak kuat iman, pasti kalian menerima sogokan dari penjahat tersebut agar bisa lolos. Iya sih lolos, tapi nantinya kalau ketahuan kalian juga bakalan terseret kasus suap loh. Wah, ngeri banget ya. Nah, dari sinilah gaji lulusan Poltekkip dibesarkan agar kalian tidak merasa kurangan dan menjadi kuat iman ya. Lanjutlah, jurusan yang ada di Poltekkip antara lain D4 Teknik Pemasyarakatan, D4 Manajemen Pemasyarakatan, D4 Bimbingan Pemasyarakatan. Nah, mantapnya jebolan Poltekkip ini kalian setara dengan lulusan S1 ya, melalui masa pendidikan 4 tahun. Loh kak, bedanya sama sipir apa? Beda banget deh, karena sipir itu direkrut melalui penerimaan CPNS umum yang berasal dari lulusan SMA. Loh kak, enak dong lulusan SMK langsung jadi PNS? Enggak juga sih, karena jenjang karir lulusan Poltekkip ini lebih moncer dibandingkan yang SMA langsung jadi CPNS. Lulusan Poltekkip ini juga bisa kok sampai jabatan struktural seperti kepala lapas dan posisi penting lainnya, yang pastinya pasti lebih gede lah ya dibandingkan yang sipir itu untuk gajinya. Dan kalian akan menjadi pemuda yang tajir melintir tuh kalau masih muda tapi udah jadi kepala, nggak cari jodoh tuh. Geng, sebelum kita lanjutin ke nomor 4, kuy dukunglah channel ini dengan klik like, share, komen, dan subscribe biar kita lebih semangat lagi nih bikin kontennya. Oke, yang keempat lanjutlah ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Widih, ini mah lebih ngeri lagi gengs. Gaji minimal lulusan IPDN yang ditempatkan di Jakarta yang baru lulus aja 18 jutaan loh, apalagi yang udah beberapa tahun ya. Auto tajir melintir tuh. Tapi nggak semudah membalikan tangan ya, hanya taruna terbaik yang akan ditempatkan di Jakarta. Kalau yang biasa aja ya ditaruh di daerah, tapi juga gajinya lumayan guys, setara dengan satu motor Beat second lah per bulannya. Wah, sesulit apa sih kuliahnya? Yaps, IPDN ini di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang saat ini menjabat menterinya adalah Bapak Tito Karnavian yang merupakan mantan Kapolri. Jadi taruna IPDN ini akan dididik dan dipersiapkan menjadi manusia-manusia yang mengabdi kepada negara dan memiliki mental kuat dan bersih, alias anti korupsi klub lah. Tapi kalau dikasih 1M mau nggak? Ya janganlah, ngaco lah, dosa bro. Yaps, pendidikan IPDN memang digembleng habis-habisan secara teori maupun fisik. Lengah dikit kalian pasti ketinggalan jauh. Makanya Sekolah Ikatan Dinas ini memiliki lulusan yang akan menempati posisi struktural di pemerintahan, baik dari tingkat kelurahan hingga pemerintahan pusat. Jurusan yang di IPDN itu apa aja sih? Kita mulai dari Fakultas Politik Pemerintahan ya. Di dalamnya ada S1 Prodi Kebijakan Pemerintahan, D4 Program Studi Politik Pemerintahan, D4 Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan. Selanjutnya untuk Fakultas Manajemen Pemerintahan, ada S1 Program Studi Manajemen Pemerintahan, S1 Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, S1 Program Studi Manajemen Keuangan, S1 Program Studi Manajemen Pembangunan, D4 Program Studi Keuangan Daerah, D4 Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, D4 Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Kemudian ada Fakultas Hukum Tata Pemerintahan, D4 Program Studi Kependudukan dan Catatan Sipil, D4 Program Studi Praktik Kepolisian Tata Pramong, D4 Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Wah, kayaknya kelihatan banget ya penempatan di setiap jurusan bakalan di dinas apa aja. Ya gue doain semoga kalian subscribe channel gue yang pengen masuk ke PDN dimudahkan dan diterima ya, amin. Asalkan kalian belajar, berusaha, dan minta doa ke orang tua ya. Dan juga jangan lupa beramal. Nah guys, lanjut deh yang kelima, Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau yang disingkat STIN. Kijang 1 monitor, kelinci loncat pindah tempat. Asik, udah kayak Intel belum nih? Yup, Sekolah Ikatan Dinas yang dicetuskan oleh Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan Dr. A.M. Hendro Priyono pada tahun 2020 ini merupakan salah satu sekolah intelijen terbaik di Asia Tenggara. Nah, jebolan dari STIN ini akan ditempatkan di Badan Intelijen Negara atau BIN dan bisa juga jika dibutuhkan oleh lembaga lain seperti Polri maupun TNI menjaga NKRI
NKRI dari ancaman teroris, narkoba, dan lainnya. Wah, mantep banget ya, dikarenakan resiko yang besar menjadi seorang intel, maka gaji yang didapat juga sepadan lah pastinya, apalagi harus menyusup atau menyamar di dalam kandang buaya alias wilayah berbahaya. Sebenarnya jurusan di sekolah ikatan dinas ini cuma ada 2 jurusan, yaitu jurusan agen intelijen dan analisis intelijen. Tapi ilmu yang dipelajari luas banget ya, tentunya pendidikan fisiknya juga diajarkan di STIN ya, sebagai bekal ketika nanti terjun di dunia kerja. Kalian tahu nggak sih bahwa 99% intel di Indonesia itu nyamarannya tanpa kita ketahui. Ada yang jadi tukang bakso, ada yang nyamar jadi tukang sapu, driver ojol, dan masih banyak lagi. Bahkan juga bila harus menyamar menjadi orang gila yang benar-benar di luar dugaan kita bahwa orang tersebut adalah intel. Untuk proses masuknya sendiri juga nggak kalah kok bersaing dengan STAN. Pastinya karena daya tarik dari STIN membuat para lulusan SMA jadi pengen daftar di sekolah ikatan dinas ini. Sejak masih kuliah, para taruna atau taruni sudah dididik atau training menjadi intel loh. Seru kan? Nah guys, sebenarnya pilihan untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke universitas atau sekolah ikatan dinas itu tergantung kalian dengan persiapan yang matang, baik didiskusikan dengan orang tua maupun melihat kemampuan diri masing-masing ya. Intinya karena faktor ekonomi bukan menjadi penghambat untuk mencapai cita-cita. Asal kalian punya niat, di sekolah tinggi itu banyak kok beasiswa alias kuliah gratisnya. Tapi maaf ya, kalau kalian mental tempe itu mending gak usah deh, karena sekali udah jalan, rasanya haram buat orang sukses untuk mundur. Guys, prinsipnya seluruh sekolah dinasan manapun itu baik kok. Setidaknya kalian berjuang dulu guys, untuk hasil pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, terima kasih banyak udah tonton video ini dan juga support channel kami. Tetap dukung dengan klik like, share, komen, dan tentunya subscribe ya guys. Semoga kalian yang subscribe channel ini dimudahkan dalam mencapai cita-citanya dan dilancarkan rezekinya. Aminnya ketik di komentar aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.